Halo, apa kabarnya warga-wargawati penikmat spoiler film? Selamat datang di Abang Film. Tempatnya abang-abang nyeritain film. Udah lama nih ya, gua nggak upload video nih. Udah hampir 1 bulan lebih kayaknya ya. Kenapa? Ya alasannya sih cuma satu, karena males. Dan alhamdulillah hari ini malesnya udah agak hilang, walaupun ada sedikit sih. Oke lah, kali ini gua mau nyeritain alur cerita film yang berjudul Red. Film dari negeri Mamang Sam ini dirilis pada tahun 2010 nih, dan dibintangi oleh seorang aktor yang kata bapak gua dulu nih pernah jadi mandor kuli panggul spesialis bongkar muat kapal di pelabuhan Tanjung Priuk, yaitu Bruce Willis. Tapi lagi-lagi dan lagi gue sih aja ya, alias nggak percaya. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Cerita akan berfokus kepada seorang pria gondrong, tapi sebaliknya, yang bernama Frank Moses, atau kita sebut aja dia Moses. Yang mana Moses sendiri adalah seorang pensiunan dari agen CIA yang memilih untuk hidup seorang diri sejak dulu kala. Di sini terlihat Moses sedang menelepon seseorang karyawan wadon dari sebuah kantor asuransi, yang mana kegiatan itu sudah sering dia lakukan. Ternyata untuk menanyakan pencairan dana pensiunnya nih, yang sampai sekarang kok belum cair-cair. Itu alasannya. Tetapi semua itu ternyata hanyalah sebuah modus belaka dari si Moses ini supaya bisa ngobrol dengan wadon tersebut dan melancarkan PDKT-nya. Dan wadon tersebut bernama Sarah. Kemudian adegan beralih ketika pada suatu malam rumah Moses ini sedang didatangi oleh beberapa tetamu yang tak diundang. Di sini terlihat orang-orang tersebut datang dengan perbedillan lengkap, dan tentu saja nih niat mereka tuh datang bukan untuk numpang ngopi atau sekedar ngajak ngobrol masalah perkembangan channel YouTube ya, melainkan mereka nih datang untuk membunuh Moses. Tapi karena Moses ini adalah mantan agen rahasia yang ringas dan jelinger, tetamu-tetamu tersebut pun dapat dikalahkannya dengan sangat emes, alias gampil, gampang-gampang upil. Tapi ya di sini rumah Moses harus hancur ya, akibat dibedil-bedilin oleh para tetamu tersebut. Kemudian Moses pun pergi meninggalkan rumahnya yang sudah ebret-ebretan. Di sini Moses yang sudah mengetahui kalau teleponannya selama ini dengan Sarah sudah disadap oleh pihak musuh, kemudian mendatangi rumah si Sarah dan bilang ke Sarah nih kalau nyawanya sedang terancam gara-gara sering teleponan dengan dia. Moses pun kemudian mengajak Sarah untuk pergi dengannya, tapi Sarah yang merasa Moses wong-wonge ya, jelas nolak lah ya ajakan tersebut dan mengusir Moses begitu saja. Yang akhirnya membuat Moses pun terpaksa harus ngebengket tangannya dan melakban mulutnya. Moses pun membawa Sarah ke sebuah hotel kecil dan menyendetnya di sana. Kemudian Moses menemui sahabatnya di sebuah panti jompo yang bernama Joe. Di sini Moses memberitahu Joe nih, dia baru aja didatengin orang-orang yang ingin membunuhnya dan kemungkinan juga akan membunuh Joe. Ketika mendengar hal tersebut, Joe malah tenang-tenang aja nih, karena dia ngerasa saat ini umurnya udah 80 tahun dan dia juga mempunyai penyakit kanker stadium 4. Jadi ya udahlah ya. Setelah menghubungi seseorang, Joe pun mendapat informasi bahwa orang-orang yang ingin membunuh Moses kemarin adalah pasukan pejuang kemerdekaan Afrika Selatan. Dan mereka juga diduga telah membunuh seorang reporter dari New York Times. Setelah ngobrol-ngobrol bersama si Joe, kemudian Moses pun mempunyai ide untuk mencari informasi mengenai reporter tersebut. Adegan kembali kepada si Sarah nih yang tadi ditaleni oleh si Moses di kamar hotel ya. Sambil meredang-redang di sini si Sarah mencoba untuk menguculi tetali yang membengket dirinya. Setelah berhasil menguculinya, Sarah pun langsung ngebel polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa dia nih. Tapi tanpa dia sadari, ternyata pas saat dia telepon polisi tadi, ternyata itu jaringan teleponnya sudah disadap yang membuat lokasinya dapat diketahui oleh musuh. Sarah pun kemudian diparani oleh musuh yang menyamar sebagai polisi nih. Tapi seperti yang sudah Udin tebak nih, Moses pun kemudian mentongol dan kemudian berhasil menyelamatkan Sarah. Kemudian Moses dan Sarah pun lari menggunakan mobil polisi tersebut. Tapi ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpaki Moses dan Sarah ditubruk oleh mobil seseorang yang ternyata orang tersebut adalah orang yang ingin membunuh mereka berdua.
Orang tersebut bernama Cooper. Lalu kemudian terjadilah adegan yang membuat gua nih semakin yakin kalau dia ini bukanlah bekas mandor kuli bongkar muat kapal seperti apa yang bapak gua pernah bilang. Setelah membedil-bedilin mobilnya Cooper hingga kaca mobilnya pating plong-plong, Moses pun berhasil nyelos. Lalu dengan akal muleknya Moses malah membuat laporan palsu yang membuat Cooper malah dikipung polisi. Untuk diketahui nih ya, bahwa Cooper ini ternyata adalah salah satu agen CIA. Dan setelah kejadian itu terungkaplah nih bahwa Cooper adalah seorang yang ditugaskan oleh CIA untuk membunuh Moses. Yang mana Moses sendiri dulu mengabdi kepada CIA sebagai agen rahasia. Kasian banget ya Moses ya, udah setia ngabdi tapi pas pensiun malah mau dibunuh. Aduh. Seperti dugaan Moses sebelumnya, benar saja nih ada orang yang mendatangi Joe dan ingin membunuhnya. Di sini Joe yang sudah berumur 80 tahun dan punya penyakit kanker stadium 4 pun cuma santai aja. Karena emang dia ini udah gak peduli gitu ya, mau dibunuh atau enggak sama aja, dia juga bentar lagi bakalan mati. Beralih lagi kepada Moses yang sedang ingin mencari informasi mengenai reporter yang dibunuh oleh orang-orang yang juga telah membuat rumahnya hebret-hebretan kemarin. Kemudian sampailah Moses dan Sarah ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adalah pemukiman orang-orang Tionghoa yang berwarga negara Amerika, atau orang-orang sering menyebutnya dengan nama Chinatown. Masuklah mereka ke sebuah warungan yang di dalamnya mereka pun kemudian bertemu dengan Cinci yang merupakan orang tua dari reporter yang kabarnya telah dibunuh oleh orang-orang tersebut. Di sini diketahui bahwa nama reporter tersebut adalah Stephanie Encan. Dan orang tersebut adalah emaknya almarhum Stephanie Encan sendiri atau si reporter yang dibunuh. Dari emaknya almarhum Stephanie Encan atau si reporter yang dibunuh, Moses dan Sarah pun mendapatkan sebuah petunjuk berupa selembar deluang kandel yang berisi nomor buku pada perpustakaan nasional. OTW lah mereka menuju ke perpustakaan tersebut nih, dan mereka pun kemudian mendapatkan info mengenai siapa saja orang-orang yang menjadi target musuhnya. Singkat adegan singkat cerita, kemudian adegan pun lanjut kepada si Cooper yang sedang berada di markas CIA. Di sini terlihat Cooper yang sangat pungah-pangeh dalam memburu si Moses, semakin gentok-gentok dan kepo nih sama si Moses. Siapa sih Moses ini gitu ya? Sampai kok begitu banget skillnya gitu ya. Cooper pun kemudian ke ruang arsip di mana di sana dia mencari dan mengungkap-ungkap berkas-berkas dari si Moses. Setelah mengungkap-ungkap baru diketahui fakta bahwa pada zaman nomnya si Moses ini adalah agen terbaik dari CIA. Di mana nih dulunya si Moses ini pernah memberantas bandar narkoba, membasmi teroris, dan bahkan dia mampu menggulingkan pemerintahan sebuah negara. Gokil emang Moses ya. Karena kehebatannya itu membuat Moses mempunyai banyak musuh. Sekalipun dia sekarang sudah pensiun, tetap aja nih masih banyak musuh-musuhnya yang memburunya untuk dipateni alias dibunuh. Dan orang-orang menjulukinya Red atau Retire Extremely Dangerous. Oh ya, sesuai judulnya nih ya. Kalau dalam bahasa gaulnya mungkin sebutannya pensiunan yang bukan kaleng-kaleng gitu kali ya. Kemudian adegan beralih kepada si Moses lagi nih. Di sini si Moses yang merasa tidak mampu nih kalau harus melawan musuh-musuh sendirian, maka Moses berencana mengumpulkan CS-CS segalang segulungnya dulu waktu masih aktif jadi agen CIA. Kemudian datanglah Moses ke sebuah hutan di pinggir kali untuk nemuin salah satu temennya yang bernama Marvin. Yang mana Marvin ini bisa dibilang rada sedikit error tapi sangat antisipatif. Itu terbukti dari tempat tinggalnya sekarang saat dia udah pensiun. Marvin memilih tinggal di sebuah tempat yang sulit dijangkau oleh musuh-musuhnya, yaitu di ruang bawah tanah dengan pintu masuk dari bagasi mobil. Emang gokil nih Marvin ya. Setelah bertemu dengan Marvin, kemudian Moses pun memberikan daftar nama-nama yang ditulis oleh almarhum Stephanie Encan atau reporter yang dibunuh. Kemudian Marvin pun mengambil sebuah berkas misi di Guatemala pada tahun 1981, yang mana pada misi tersebut orang-orang yang ada di daftar yang diberikan oleh Moses ada di sana. Dan sekarang hampir semua nama-nama di daftar tersebut sudah pada dipaten-pateni. Tapi masih ada yang masih hidup nih satu, yaitu orang yang bernama Gabriel Singer. Kemudian mereka pun menuju ke tempatnya Gabriel Singer. Dan ketika berada di sebuah bandara, Marvin yang merasa diintili oleh seorang wadon pun kemudian menewak wadon tersebut dan mengancamnya dengan bedil yang dia bawa. Di sini Marvin pun ingin membunuh wadon tersebut nih, karena Marvin yakin betul kalau wadon ini ngintili mereka dari tadi gitu ya.
Tapi kemudian untunglah datang Moses yang menyuruhnya melepaskan wadon tersebut, karena melihat dari tampangnya sih nggak mungkin itu wadon ini adalah penjahat. Singkat adegan singkat cerita, kemudian Moses, Marvin, dan Sarah pun mendatangi Gabriel Singer nih yang sedang berada di sebuah bandara. Setelah menggali-gali informasi, diketahui kalau nih Gabriel Singer ternyata adalah seorang pilot yang ditugaskan untuk menjemput seseorang di desa kecil di Guatemala waktu itu. Tapi ketika lagi asik-asik ngobrol nih, mereka diparanin oleh sebuah helikopter yang langsung membedilinya, yang membuat Gabriel Singer pun tewas di tempat. Kemudian helikopter itu pun memberedel mereka dengan peluru-pelurunya nih. Tapi alhamdulillahnya mereka ini berhasil lolos gitu ya dari gempuran-gempuran helikopter tadi nih. Dan kemudian mereka pun bertemu dengan wadon yang tadi Marvin tewak di bandara. Ternyata bener nih, wadon itu memang mengincar mereka. Marvin yang emang udah mendekel sama si wadon ini kemudian meminta izin ke Moses untuk menghabisi wadon tersebut. Ya jelas lah ya, Moses pun kemudian mengizinkan si Marvin untuk membunuh wadon tersebut. Setelah kejadian tersebut, kemudian Moses pun mendatangi sebuah kantor Federasi Rusia untuk menemui seorang teman lama bernama Ivan Simanov. Yang mana kedatangan Moses ke sana untuk meminta bantuan kepada Ivan agar membantunya dalam rencananya yang akan menyusup ke markas besar CIA. Karena Ivan sendiri adalah seorang yang ahli dalam masalah teknis yang nanti akan memudahkan Moses menyusup ke markas CIA. Adegan pun berlanjut kepada Moses dan Sarah yang menuju ke markas CIA nih. Terlihat Moses menyamar sebagai jenderal dan Sarah sendiri menyamar sebagai seorang ilmuwan nuklir. Mereka pun kemudian masuk ke ruang arsip dan bertemu dengan seorang penjaga ruang arsip tersebut yang tidak lain adalah teman Moses sendiri. Di sini Moses pun meminta arsip tentang misinya dulu di Guatemala. Karena mereka ini udah wow gitu ya. Jadi si penjaga tersebut langsung ngasih arsip tersebut kepada si Moses. Around here since you left Guatemala. Tetapi ketika Moses masuk ke sebuah ruangan nih, secara tidak sengaja dia malah bertemu dengan si Cooper. Cooper yang memang udah ngentok-ngentok ingin menangkap Moses langsung menyerangnya membabi bedul. Setelah Moses dan Cooper bakiran, di sini Moses berhasil membuat tangan Cooper kedelinges, sementara Moses sendiri harus tertembak di bagian bahu saat akan kabur. Dengan akal muluknya Moses pun membuat sebuah ledakan yang kemudian datanglah petugas pemadam kebakaran nih. Dan seperti yang Udin sudah tebak nih, di sini Moses kemudian berhasil lolos dari pemeriksaan karena nyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. We need to evacuate. No, this is just. It's not him. Dan kemudian Moses pun menuju keluar, yang mana di luar sudah ada Marvin yang sudah menunggu di dalam sebuah mobil. Dan di dalam mobil tersebut juga sudah ada Joe yang ternyata masih hidup. Joe pun menceritakan nih kejadian saat dia akan dibunuh kemarin. Ternyata Joe malah berhasil membunuh orang yang akan membunuh dirinya. Singkat cerita, kemudian Moses, Sarah, Marvin, dan Joe pun mendatangi teman lama mereka untuk mengobati lukanya Moses atau luka tembaknya Moses ya. Sampailah mereka di tempat orang tersebut yang orang tersebut bernama Victoria. Setelah mengobati luka Moses, akhirnya Victoria pun ikut bergabung dalam misi ini. Kemudian mereka pun di sini berdiskusi nih dan memeriksa berkas misi Guatemala yang kemarin diambil dari markas CIA oleh si Moses. Dan kemudian diketahui bahwa ada satu orang yang masih hidup. Orang ini bernama Alexander Dani. Kemudian mereka pun menyusun rencana untuk mendatangi Alexander Dani nih. Mereka pun mendatangi Alexander Dani dengan cara Joe nyelimur sebagai orang penting, sedangkan Moses dan Marvin sendiri nyelimur sebagai supir dan pengawalnya Joe. Pleasure to see you, Secretary Baptiste. The pleasure is with me. Di sisi lain, Veronica yang ditemani Sarah memantau dari kejauhan dengan bedil kaliber besarnya.
karena si Veronica ini basicnya emang sniper ya. Joe yang nyelimur sebagai orang penting pun mulai bernegosiasi dengan Dani nih, sampai akhirnya Moses dan Marvin pun masuk ke dalam ruangannya Dani setelah berhasil melumpuhkan para penjaga. Setelah diberikan sedikit ancaman, akhirnya si Dani pun jujur nih dan memberitahu kepada mereka kalau orang yang dijemput waktu itu atau orang yang dijemput oleh si Gabriel Singer sang pilot dari Guatemala adalah orang yang sekarang menjadi wakil presiden. Karena aksi mereka sebelumnya sudah terlacak oleh FBI nih ya, tidak lama kemudian tempat itu pun sudah dikepung oleh pasukan berbedil. Veronica yang melihat hal tersebut pun kemudian melaporkan kepada Moses. Mereka pun kemudian berunding agar bisa lolos dari tempat tersebut nih, dan satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat itu adalah dengan mengorbankan salah satu dari mereka sebagai umpan. Di sini Joe pun dengan sukarela mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa keluar. Dan kali ini Joe pun tertembak yang benar-benar mati. Kemudian Moses dan Marvin pun berhasil keluar dari tempat tersebut nih. Tapi ketika Sarah dan Veronica akan melarikan diri, tiba-tiba aja Sarah keblegos dan kemudian membuatnya ngejungkel lalu ngegelundung-gelundung ke bawah, kemudian ketangkep. Ketika Moses, Marvin, dan Veronica yang sedang diudag-udag oleh musuh, datanglah Ivan nih yang kemudian melontong mereka. Alhamdulillah ya. Karena Sarah berhasil ketangkap oleh CIA, kemudian Moses pun menelepon Cooper nih. Di sini Moses mencoba mengintimidasi Cooper habis-habisan. Kemudian salah satu anak buah Cooper pun mencoba melacak tempat Moses saat ini melakukan panggilan. Setelah berhasil mendapatkan lokasi Moses berada, ternyata lokasinya di rumah Cooper sendiri. Ternyata di sini Moses memang sengaja membuat dirinya terlacak oleh Cooper agar Cooper ini yakin kalau dia bukanlah agen kaleng-kaleng. Kemudian Moses pun bilang kalau dirinya akan membunuh wakil presiden. Moses pun mengancam Cooper nih dengan mengatakan jika terjadi apa-apa dengan Sarah, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh semua orang yang dicintai oleh Cooper, yaitu keluarganya Cooper. Di sini Cooper pun mulai sadar nih akan kemampuan dari si Moses ini yang selalu satu langkah gitu dari dirinya. Pokoknya dalam hal apapun deh. Pertama, saat Moses berhasil menyusup dan membuat Hollywood markas CIA. Kedua, ketika bertarung Moses berhasil membuat tangan Cooper keplier. Padahal dari segi umur dan stamina udah pasti Cooper lebih unggul. Dan ketiga, Moses berhasil membuat Cooper tidak berkutik saat diancam bahwa keluarganya akan dihabisi. Di titik ini kemudian Cooper pun mulai menyadari nih kalau wakil presiden itu udah menggunakan CIA untuk memburu pensiunan agen-agen yang terlibat dalam misi Guatemala di tahun 1981. Yang mana tujuannya adalah untuk tetap menjaga rahasia kebusukan-kebusukan dari wakil presiden tersebut saat misi Guatemala 1981 ya. Setelah mengetahui Moses akan membunuh wakil presiden, Cooper dan atasannya pun tidak akan ikut campur dalam urusan tersebut. Karena itu udah menjadi urusannya Secret Service atau pas pampresnya Amerika Serikat. Dan di sini Cooper akan tetap melindungi Sarah karena ngeri juga nih kalau sampai Sarah kenapa-napa. Singkat cerita, adegan berlanjut kepada Victoria, Ivan, dan Marvin yang sudah berhasil menyusup ke sebuah acara yang diadakan oleh sang wakil presiden. Dan di sana juga ada Cooper bersama pasukannya. Kemudian dengan rencana yang sudah mereka persiapkan, Ivan pun berhasil membuat kekacauan pada pesta tersebut. Sementara Victoria sendiri sudah keluar untuk mempersiapkan senjatanya. Sesuai dengan rencana, akhirnya mereka berhasil membuat wakil presiden keluar dari tempat tersebut nih dan langsung menaiki sebuah mobil. Tapi tidak lama kemudian Victoria pun langsung memberikan kejutan dengan bedilnya. Tidak lama kemudian mobil bantuan pun datang untuk menjemput wakil presiden, tapi Ivan langsung meledakkan mobil tersebut hingga akhirnya membuat wakil presiden harus berjalan kaki untuk keluar dari tempat itu. Ketika sampai di luar gedung, datanglah Marvin dengan bom palsu yang menempel di tubuhnya nih dan berlari mendekat berpura-pura akan menyerang wakil presiden. Hal ini membuat wakil presiden bersama dua pengawalnya menjadi aprit-apritan, gak pugu nih ya. Tidak lama kemudian datanglah mobil bantuan dan tanpa pikir panjang wakil presiden beserta dua pengawalnya tadi langsung masuk dalam mobil tersebut. Yang ternyata supir mobil tersebut adalah Moses. Dan akhirnya bapak wakil presiden pun bisa ditewang.
Here. Kemudian Moses pun telepon Cooper nih untuk melakukan pertukaran antara Bapak Wakil Presiden dengan Sarah di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian bertemulah mereka di sebuah tempat dan di sini terlihat Cooper pun datang. Yang mana di tempat tersebut sudah ada Moses beserta Wakil Presiden yang sudah ditaleni. Tidak lama kemudian datang atasan Cooper di CIA membawa si Sarah. Dan yang mengejutkan di sini Alex Dani juga ternyata datang, yang membuat Cooper pun ketelimbang lalu bertanya-tanya, ada apakah ini? Di sini ternyata baru terbongkar kalau dalang dari semua ini bukanlah Wakil Presiden, tapi melainkan Alex Dani sendiri. Cooper pun kemudian diperintahkan oleh atasannya untuk memborgol Moses. Cooper yang nurut pun langsung memborgol Moses, tapi sekalian juga memberikan kunci borgolnya. Lalu yang terjadi, karena merasa sudah dibohongi dan dimanfaatkan oleh atasannya yang ternyata bersekongkol dengan si Dani, tanpa basa-basi Cooper pun langsung menembak atasannya tersebut dan diikuti dengan tembakan dari Victoria yang sejak subuh sudah ngumpet dari kejauhan. Kemudian Moses pun mendatangi si Alex Dani dan dengan jurus kanuraganya Alex pun langsung dibuat kami sesegen oleh si Moses. Di video kali ini gue gak akan ngasih kata-kata hikmah, pelajaran, atau pepatah dari siapalah negeri mana gitu ya. Yang penting intinya gue upload video lagi biar view dan subscriber gue semakin nambah dan gue cepet-cepet dapat AdSense. Itu aja sih intinya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan selamat merayakan hari kemerdekaan.